Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih melanjutkan pembahasan kita mengenai kisah Sun Wukong dalam donghua yang berjudul Sising-Chi season keempat. Sedikit saya recap cerita di bagian sebelumnya ya. Rombongan Tan Zhangzang kini telah tiba di sebuah tempat yang bernama Tanah Retakan Bumi. Niat Aose yang kembali bergabung pun akhirnya telah terungkap, yaitu untuk mencuri api penyucian yang dalam hal ini telah menjelma menjadi Xiaoyu. Namun sebenarnya Aose terpaksa melakukannya karena demi menuruti perintah dari kakek naga Nachia yang menyandera sahabatnya yaitu Aoling. Keadaan semakin buruk karena kakek naga Nachia akhirnya muncul dan menggempur solo rombongan Tan Zhangzang. Bahkan Aose sempat dibuat ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Namun berkat ceramah dari Tan Zhangzang serta pengorbanan dari teman-temannya, Aose pun kembali sadar sehingga membuatnya memiliki keberanian untuk membelot dari perintah kakek naga dan justru berpihak kepada rombongan Tan Zhangzang. Setelah melewati pertempuran panjang, akhirnya kakek naga Nachia berhasil dipukul mundur, tetapi situasi tak kunjung membaik karena tidak lama kemudian para jiwa kegelapan kembali naik untuk menyerang. Di sisi lain, di sebuah tempat yang bernama Penjara Terapung, terlihat Jenderal Gerbang Timur yang menjadi salah satu tahanan di tempat tersebut akibat mengkhianati tugas dari Kaisar Langit untuk menangkap Dewa Rulai. Namun ia masih tidak menyangka kalau Kaisar Langit yang sudah menjadi sahabat seperjuangannya selama ratusan tahun, kini akan segera mengeksekusinya. Nah, sebelum melanjutkan ceritanya, seperti biasa saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung karena konten kali ini akan mengandung spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Berlatar tempat di Kerajaan Langit, seorang pelayan istana terlihat sedang membersihkan kediaman milik Dewa Assassin. Secara tidak sengaja ia menemukan sebuah gulungan mengenai penyelidikan dari Dewa Assassin terhadap kasus pembunuhan pelayan istana pada beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau kalian lupa, di season 3 kemarin terdapat scene flashback yang memperlihatkan seorang pelayan istana yang bernama Miluli meninggal secara mengenaskan di kediaman Jenderal Gerbang Timur, dan diduga kuat kalau kejadian tersebut berkaitan erat dengan jiwa-jiwa kegelapan yang mulai menerobos Kerajaan Langit. Sekarang kita kembali fokus ke cerita. Pelayan istana yang tadi membersihkan ruangan Dewa Assassin ternyata adalah mata-mata suruhan dari Kaisar Langit. Ia segera menuju aula bayangan untuk menginformasikan bahwa Dewa Assassin nampaknya mulai mencurigai Kaisar Langit. Yang mana Dewa Assassin menyelidiki kembali kematian dari pelayan Miluli dan mencoba mengkaitkannya dengan perubahan sifat dari Kaisar Langit. Mengetahui hal tersebut, Kaisar Langit disarankan untuk segera menyingkirkan Dewa Assassin sebelum Dewa Assassin mengacaukan rencananya. Namun Kaisar Langit menolak dan mengatakan bahwa ia belum ingin menyingkirkannya karena ia masih membutuhkan kekuatannya. Selain itu, Kaisar Langit juga dapat merasakan kalau Dewa Rulai sudah mulai bergerak lagi. Bahkan telah berhasil mengambil pedangnya di Kerajaan Ashura. Menurutnya, menyingkirkan Dewa Assassin sekarang hanya akan mengurangi kekuatan tempur di Kerajaan Langit karena kesetiaan dari Dewa Assassin untuk saat ini masih bisa ia manfaatkan. Sekelompok pelayan terlihat sedang berjalan menyusuri lorong istana. Bawahan Kaisar Langit, sebut saja pria jubah hitam, terlihat sedang mengintai mereka. Ia kemudian menculik salah seorang pelayan dengan tujuan untuk memancing Dewa Assassin. Dan benar saja, di ruangannya Dewa Assassin mulai dapat merasakan kehadiran dari nafas jiwa kegelapan. Ia keluar untuk mencoba menyelidikinya dan mendapati pria berjubah hitam yang sedang melarikan diri dengan menculik seorang pelayan istana. Dewa Assassin pun segera menghadangnya dan menanyakan identitas dari orang tersebut serta siapakah yang telah mengirimnya ke tempat ini. Namun si pria berjubah hitam menolak menjawab dan lebih memilih untuk memulai perkelahian. Dalam pertarungan singkat tersebut, jelas terlihat kalau si pria berjubah hitam sama sekali bukanlah tandingan dari Dewa Assassin. Ia dapat dilumpuhkan dengan mudah yang kemudian Dewa Assassin paksa untuk memberitahukan siapakah identitasnya yang sebenarnya. Namun sayangnya kemenangan itu membuat Dewa Assassin lengah sehingga ia sempat menerima serangan dari lawan meski bukanlah luka yang fatal. Pertarungan ronde kedua pun dimulai dengan Dewa Assassin yang masih mendominasi pertarungan dengan teknik 1000 tapak Buddha miliknya. Terjadilah bentrokan yang cukup dahsyat antar teknik mereka, namun setelah ledakan berhenti terlihat tinggal Dewa Assassin yang sendirian karena si pria berjubah hitam telah berhasil melarikan diri. Beberapa pelayan yang menyaksikan kehadiran dari Dewa Assassin berteriak histeris persis seperti para fans yang sedang melihat idolanya. Dengan sikap coolnya, Dewa Assassin bergegas pergi untuk mencari jejak dari si pria berjubah hitam, barangkali belum jauh meninggalkan Kerajaan Langit. Dan benar saja, jejak dari auranya masih dapat ia ikuti hingga membawanya tiba di kediaman dari Dewa Erlang. Namun kebetulan pada malam ini Dewa Erlang sedang tidak berada di sana. Ia kemudian lanjut mengikuti aroma dari jiwa kegelapan dan betapa mengejutkannya ketika di dalam lemari ia menemukan seorang pelayan istana yang mati dengan mengenaskan. Tidak lama setelah itu, seorang pelayan lain berlari mencarinya untuk mengabarkan bahwa Kaisar Langit ingin Dewa Assassin segera menghadap.
Dan sekedar informasi, pelayan ini adalah mata-mata dari Kaisar Langit sebelumnya ya. Menanggapi panggilan tersebut, Dewa Assassin segera pergi menuju tempat Kaisar Langit untuk menanyakan alasan dirinya dipanggil. Kaisar Langit kemudian menjelaskan bahwa ia sudah tahu kalau barusan terdapat jiwa kegelapan yang muncul dan berhasil melarikan diri. Ia kemudian mengungkapkan kekhawatirannya mengenai jiwa kegelapan yang menjadi dalang dari kematian serta hilangnya para pelayan istana. Terkait dengan hal itu, Kaisar Langit memberitahu Dewa Assassin bahwa sebenarnya ia sudah tahu kalau jiwa-jiwa kegelapan sedang mengintai di Kerajaan Langit, dan secara diam-diam Kaisar Langit pun juga sudah menyusun sebuah rencana untuk melawan jiwa-jiwa kegelapan tersebut. Dewa Assassin kemudian bertanya mengapa dirinya baru diberitahu sekarang. Kaisar Langit menjawab bahwa hal itu ia lakukan secara rahasia dengan harapan ia bisa lebih mudah mengecoh musuh. Menurutnya jiwa-jiwa kegelapan ini sangatlah pandai dalam hal menyamarkan diri di antara para prajurit, pelayan istana, bahkan dewa tingkat tinggi sekalipun, sehingga akan sulit membedakan mana kawan dan mana lawan. Termasuk rekan yang sangat loyal, mungkin saja hatinya sudah dirasuki oleh niat busuk dari jiwa kegelapan. Dan satu-satunya dewa yang masih bisa ia percaya hingga saat ini hanyalah Dewa Assassin seorang, tidak terkecuali Dewa Erlang yang padahal sangat setia. Kaisar Langit katakan juga telah jatuh ke dalam jiwa kegelapan. Sekedar pendapat pribadi, Kaisar Langit ini benar-benar pendongeng yang handal ya. Kalian juga pasti sudah tahu kalau pria berjubah hitam tadi adalah orang suruhannya untuk memfitnah Dewa Erlang. Bisa-bisanya sekarang ia memutarbalikkan fakta dan justru mengatakan kalau para dewa lah yang telah dirasuki oleh jiwa-jiwa kegelapan. Dan tentu saja hal ini ia lakukan untuk memperdaya Dewa Assassin serta demi menutupi fakta bahwa sebenarnya Kaisar Langit lah yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Kita kembali fokus ke dalam cerita. Setelah mengarang dongeng untuk memanfaatkan Dewa Assassin, Kaisar Langit langsung menuju aula bayangan untuk menemui para bawahannya. Di ruangan tersebut juga terdapat salah seorang pelayan istana yang sudah mereka bunuh. Di sini akhirnya juga terungkap masing-masing wajah dari bawahannya Kaisar Langit ya, meski sayangnya nama-nama mereka masih belum di-spill. Si pria jubah hitam mempertanyakan keputusan dari Kaisar Langit yang menggunakan cara ribet, alih-alih sebenarnya bisa langsung saja bunuh Dewa Assassin. Kaisar Langit menjelaskan bahwa membunuh Dewa Assassin tidak akan semudah itu, terlebih lagi selama Dewa Assassin masih dapat ia manfaatkan tentu akan menguntungkan pihaknya. Dan skenario mengadu domba para dewa akan menjadi cara yang jauh lebih efektif untuk mengacaukan mereka daripada harus melalui pertarungan secara langsung. Selain itu, menurutnya penghalang dari rencana ini di masa depan bukanlah Dewa Assassin, melainkan Dewa Erlang, dan akan sangat bagus jika bisa membunuh Dewa Erlang menggunakan tangan Dewa Assassin. Si pria berjubah hitam menambahkan bahwa mereka kini hanya perlu menunggu waktu sampai kegelapan muncul dan mengambil kendali penuh atas Kerajaan Langit. Pembicaraan pun ditutup dengan gelak tawa mereka sambil bersama-sama meminum darah segar dari jasad pelayan yang telah mereka bunuh. Keesokan paginya, Dewa Assassin bersama para prajurit langit tiba di kediaman Dewa Erlang untuk menangkapnya. Dewa Erlang pun langsung meraih senjatanya dan menanyakan memang kesalahan apa yang telah ia perbuat. Dewa Assassin kemudian menjelaskan bahwa Dewa Erlang telah dituduh sebagai jelmaan dari jiwa kegelapan. Hal itu dibuktikan dengan jasad seorang pelayan yang ia temukan di dalam lemari ruangan milik Dewa Erlang. Merasa dirinya telah dijebak, Dewa Erlang pun menodongkan senjatanya tepat ke arah Dewa Assassin sebagai bentuk perlawanan. Ia juga menjelaskan bahwa ini semua pasti adalah rencana dari jiwa kegelapan dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan dari Kerajaan Langit. Di tengah ketegangan tersebut, Dewa Assassin berkomunikasi dengan Dewa Erlang melalui semacam telepati. Dewa Assassin memberinya isyarat bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak mencurigai Dewa Erlang, hanya saja semua ini ia lakukan untuk mengelabui Kaisar Langit yang menurutnya sudah berubah agar ia dapat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Setelah menangkap isyarat tersebut, Dewa Erlang pun mempercayakan hal ini sepenuhnya kepada Dewa Assassin dan ia bersedia untuk menyerahkan diri. Setelah berhasil menangkap Dewa Erlang, Dewa Assassin segera memberikan perintah kepada para prajurit untuk melanjutkan perburuan jiwa kegelapan di seluruh wilayah Kerajaan Langit. Terduga jiwa kegelapan berikutnya adalah para anggota Jinggang. Sekedar mengingatkan, barangkali kalian lupa, Jinggang adalah pasukan khusus di Kerajaan Langit yang beranggotakan 8 dewa elit. Dan anggota yang hendak ditangkap ini bernama Jiang Dui. Ia sempat memberikan sedikit perlawanan meski pada akhirnya ia harus menyerah karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Tidak cuma dari kalangan dewa, para prajurit dan pelayan istana pun juga tidak luput dari kasus jiwa kegelapan. Hal ini membuat Guang Mutian atau Jenderal Gerbang Barat naik pitam karena para pelayan di kediamannya juga ikut ditangkap.
Ia pun menyalahkan Dewa Assassin karena menurutnya sudah sangat keterlaluan dengan mencurigai ribuan orang di Kerajaan Langit sebagai jiwa kegelapan dan menangkap mereka hingga penjara terapung menjadi penuh. Dewa Assassin kemudian menjelaskan kalau ia juga tidak punya pilihan lain mengingat sulitnya mengidentifikasi jiwa-jiwa kegelapan karena mereka ini sangatlah pandai dalam hal berkamuflase. Jadi daripada mengambil resiko, setidaknya hanya ini yang bisa ia lakukan untuk memastikan Kerajaan Langit bersih dari makhluk jahat. Di sudut yang lain diperlihatkan Sun Wukong yang kini telah tiba di Kerajaan Langit. Setelah kemarin berhasil mendapatkan pedang Kaisar Langit di Kerajaan Ashura, Dewa Rulai kemudian menyuruhnya untuk menyerahkan pedang tersebut kepada Dewa Assassin. Namun meski ia sudah melihat Dewa Assassin, ia masih belum ingin menemuinya karena ia mau jalan-jalan terlebih dahulu untuk bernostalgia. 天宫，我孙悟空又回来了。 Sementara itu di Aula Bayangan dijelaskan kalau Dewa Assassin kini sedang bertugas untuk memburu jiwa-jiwa kegelapan di seluruh wilayah Kerajaan Langit. Banyak dewa besar yang telah ditangkap, bahkan termasuk Dewa Erlang. Kaisar Langit menambahkan kalau rencananya telah berjalan sangat mulus dengan keberhasilannya memperdaya Dewa Assassin yang membuat dewa tersebut benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dan jika nanti peran dari Dewa Assassin sudah dianggap selesai, maka Kaisar Langit sendirilah yang akan membunuhnya. Juga setelah semua dewa yang berada di penjara terapung sudah berhasil ia lenyapkan, barulah bisa membuat Kerajaan Langit benar-benar dipenuhi oleh kekuatan kegelapan sepenuhnya. Sementara itu, Sun Wukong yang penasaran mengikuti para prajurit yang telah ditangkap dan dibawa ke penjara terapung. Di sini ia dibuat cukup terkejut ketika melihat Dewa Erlang, dewa besar yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Kerajaan Langit, sekarang justru menjadi salah satu tahanan di penjara terapung. Ia pun mengejek dan mentertawakan Dewa Erlang, dan sambil terus tertawa, Sun Wukong mengatakan kalau anjing setia nomor 1 di Kerajaan Langit malah berakhir di penjara. Di sisi lain, Dewa Erlang masih belum bisa mengenali siapa iblis di hadapannya. Terasa aura yang sangat familiar namun memiliki penampilan yang sangat jauh berbeda. Sampai Sun Wukong pun memperkenalkan dirinya bahwa ialah Sun Wukong sang Raja Kera yang dulu pernah mengacaukan Kerajaan Langit dan kini telah berhasil bangkit kembali. Mengingat pada peristiwa 16 tahun yang lalu, Dewa Erlanglah yang sudah membunuhnya dan menyegel jiwanya di Laut Selatan sehingga kini Sun Wukong bermaksud untuk menuntut balas. Dewa Erlang pun cuma bisa pasrah tanpa perlawanan. Tetapi Sun Wukong tiba-tiba menghentikan serangannya tersebut karena setelah dipikir-pikir akan kurang epik jika ia membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Dewa Erlang kemudian malah mengejek dengan mengatakan kalau dengan tubuh mungil seperti itu, takutnya Sun Wukong sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk bisa menang melawannya dalam kondisi prima. Sontak Sun Wukong pun emosi dengan menunjukkan kalau kekuatannya tidak sedikit pun menurun meski dalam wujud kera kecil. Terentah apa tujuan Wukong datang ke sini, Dewa Erlang memperingatkannya agar segera meninggalkan Kerajaan Langit karena situasi kini sedang menjadi sangat rumit. Namun Sun Wukong mengatakan kalau ia sama sekali tidak butuh saran dari Dewa Erlang karena ia sangat percaya diri bahwa dirinya tidak akan mudah tertangkap. Pesan terakhir sebelum pergi, Sun Wukong menyuruh Dewa Erlang untuk menikmati sisa hari-harinya di penjara seperti apa yang dulu juga pernah ia alami. Setelah meninggalkan Dewa Erlang, Sun Wukong cukup terkejut karena ternyata begitu banyak dewa yang bernasib sama dengan Dewa Erlang, yaitu menjadi tahanan di penjara Pulau Terapung. Di saat yang bersamaan, ia melihat Kaisar Langit yang sedang berkunjung ke salah satu tahanan dewa. Adapun Kaisar Langit ternyata sedang mengunjungi Jenderal Gerbang Timur Chi Guotian. Jenderal Gerbang Timur mengatakan bahwa ia tahu kalau Kaisar Langit pasti akan datang menemuinya. Ia sudah cukup lama menunggunya untuk meminta penjelasan atas apa yang telah Kaisar Langit rencanakan selama beberapa tahun terakhir. Kaisar Langit pun membenarkannya mengenai tujuan ia datang ke sini memang untuk menjelaskan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa ia juga terpaksa memenjarakan Jenderal Gerbang Timur karena dirinya sudah tidak punya pilihan lain. Terentah apapun alasannya, Jenderal Gerbang Timur tetap merasa kalau ia sudah dihianati oleh sahabatnya sendiri. Ia mengingatkan Kaisar Langit mengenai peristiwa 300 tahun yang lalu di mana mereka berjuang bersama dalam menghadapi situasi hidup dan mati. Sin kemudian flashback ke peristiwa 300 tahun yang lalu, tepatnya pada pertempuran antara bangsa dewa melawan bangsa Ashura. Kala itu pihaknya mengalami kerugian yang sangat besar, ribuan pasukannya tewas dan hanya tersisa beberapa dewa termasuk dirinya itu pun sudah kelelahan dan terluka parah. Diperlihatkan beberapa prajurit Ashura yang masih berusaha untuk membunuhnya dan untung saja ia masih punya cukup tenaga untuk bisa mengatasinya. Namun tidak lama setelah itu muncul Lao Hao sang Raja Ashura yang tengah bersiap untuk menyerangnya. Terjadilah bentrokan dahsyat yang nyaris menewaskan Kaisar Langit. Masih beruntung Jenderal Gerbang Timur berhasil tiba tepat waktu dan masih sempat untuk mengcovernya. Sin kembali ke masa sekarang.
Kaisar Langit melepaskan rantai yang mengikat Jenderal Gerbang Timur sambil menegaskan bahwa ia masih sangat ingat ketika dulu Jenderal Gerbang Timur datang untuk menyelamatkan nyawanya. Ia juga mengungkapkan penyesalannya karena saat itu ia sudah salah memperhitungkan kekuatan dari bangsa Ashura yang menyebabkan banyak pihaknya gugur dalam medan perang. Selain itu, ia juga mengalami luka yang sangat parah yang membuatnya sadar bahwa kekuatannya masih sangatlah lemah untuk bisa memimpin kerajaan langit. Namun pada akhirnya ia telah menemukan sebuah solusi untuk memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu jatuh ke dalam jiwa kegelapan. Dengan begitu dirinya seakan dapat melepaskan rantai yang selama ini mengekang potensinya. Dengan nada bicara yang tidak seirama, Jenderal Gerbang Timur menduga kalau hal ini pasti berkaitan dengan pedang keadilan yang tertinggal di kerajaan Ashura. Pedang tersebut memiliki semacam kuasa untuk membatasi kegelapan sehingga saat Kaisar Langit sudah tidak lagi memilikinya, maka dengan mudah jiwa kegelapan bisa merasuki tubuhnya. Namun Kaisar Langit menentangnya dengan mengatakan kalau sekarang ia sudah sangat puas sehingga ia merasa tidak lagi membutuhkan pedang tersebut. Sontak hal ini membuat Jenderal Gerbang Timur menjadi begitu emosi. Dengan tegas ia mengatakan bahwa sampai kapanpun ia akan selalu menentang jiwa kegelapan sehingga sekarang tidak ada pilihan lain selain mengalahkan Kaisar Langit dalam pertarungan. Namun bukannya melawan, Kaisar Langit justru mengatakan kalau di sini ia hanya ingin mengungkapkan kebenaran kepada sahabatnya tersebut dan sama sekali tidak punya niat untuk bertarung melawannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa ada solusi lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan pertarungan maupun mengambil pedangnya. Dan solusi yang ia maksud adalah dengan masuk ke dalam kuil penyucian 3 dewa kuno. Yang mana kuil tersebut adalah semacam neraka penghukuman bagi para dewa yang telah terjerumus ke dalam jiwa kegelapan untuk dibersihkan ulang agar bisa kembali menjadi dewa yang suci. Selain itu, ia juga berniat meninggalkan tahtanya di kerajaan langit karena ia merasa sudah tidak layak lagi menjadi seorang pemimpin. Ia ingin menyerahkan posisi tersebut kepada Jenderal Gerbang Timur, mengingat Jenderal Gerbang Timur adalah satu-satunya sahabat terdekat yang masih bisa ia percaya. Setelah mendengar pernyataan dari sang Kaisar Langit, nampaknya membuat Jenderal Gerbang Timur berempati. Dan andai saja Kaisar Langit mau berterus terang sedari awal, maka ia pasti akan membantunya. Penghapusan dosa seperti apa yang sudah dijelaskan merupakan mimpi buruk bagi para dewa karena prosesnya yang sangatlah menyakitkan. Maka dari itu sebagai seorang sahabat, Jenderal Gerbang Timur bersedia untuk membantunya mengambil jalan lain. Ia menyarankan agar Kaisar Langit tidak perlu meninggalkan tahtanya, umumkan saja tentang pemulihan tertutup dan ia akan membantunya untuk menjaga kerahasiaan ini dari orang lain sehingga tidak akan ada yang tahu kalau Kaisar Langit telah jatuh menjadi jiwa kegelapan. Mendengar ketulusan dari sahabat di hadapannya yang mau membantunya begitu banyak membuat Kaisar Langit menjadi sangat terharu. Namun inilah kelemahan fatal yang dimiliki oleh Jenderal Gerbang Timur, yaitu sifat lemah lembutnya, dan hal inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kaisar Langit yang memang benar-benar sudah terjerumus ke dalam jiwa kegelapan. Jadi penyesalan yang tadi telah ia ungkapkan semuanya adalah omong kosong yang sengaja ia buat untuk melemahkan pertahanan dari Jenderal Gerbang Timur. Akan cukup sulit jika harus bertarung secara langsung sehingga dengan cara ini ia pasti bisa membunuhnya. Bahkan emosi masih menjadi kelemahan dari dewa kuat seperti Jenderal Gerbang Timur dan hanya dengan menjadi jiwa kegelapan maka Kaisar Langit bisa menghilangkan semua perasaan tersebut agar bisa menjadi jauh lebih kuat. Perbedaan paling mendasar adalah pada orientasi. Jenderal Gerbang Timur masih saja merindukan ikatan di masa lalu, sedangkan Kaisar Langit lebih mendambakan masa depan yang benar-benar baru, dan sayangnya Jenderal Gerbang Timur tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya karena ia akan segera mati. Namun sepersekian detik sebelum pedang menembus jantung, sebuah tongkat emas menghalaunya dan sudah jelas bahwa ini adalah perbuatan dari sang Raja Keras Sun Wukong. Terasa dari aura iblisnya, Kaisar Langit langsung dapat menyadari kalau Sun Wukong ternyata benar-benar telah berhasil lahir kembali. Jenderal Gerbang Timur pun juga dapat merasakannya, meskipun dalam wujud yang jauh berbeda, aura segila ini mustahil dimiliki oleh iblis lain. Sun Wukong kemudian menjelaskan bahwa tujuan ia kemari adalah untuk membongkar kedok dari Kaisar Langit yang selalu membicarakan mengenai kebajikan dan kebaikan ternyata hanyalah jiwa kegelapan kotor yang selalu memakan daging dan meminum darah manusia. Berpura-pura baik dengan memberikan perintah untuk mendapatkan api penyucian demi keseimbangan dunia, namun sebenarnya hanya untuk memenuhi nafsunya belaka. Kaisar Langit yang sangat murka kepada iblis di hadapannya mulai bicara menggunakan kekuatan sehingga pertarungan pun tidak terhindarkan. Dengan menggunakan ratusan pedangnya, ia menekan Sun Wukong tanpa membiarkannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sepertinya ia lupa kalau di belakang masih ada Jenderal Gerbang Timur. Sekuat tenaga Jenderal Gerbang Timur memukulnya hingga Kaisar Langit terlempar menghantam salah satu penjara terapung.
Sayangnya pukulan barusan adalah tenaga terakhir yang dimiliki oleh Jenderal Gerbang Timur dan setelah itu ia pun langsung jatuh tidak berdaya. Ia memperingatkan Sun Wukong agar segera pergi meninggalkan Kerajaan Langit, namun Sun Wukong menolak untuk pergi sendiri sehingga ia menggendong Jenderal Gerbang Timur untuk ikut bersamanya. Serangan barusan tentu tidaklah cukup untuk bisa membunuh Sang Kaisar Langit, bahkan sekedar untuk meninggalkan sedikit luka. Terlebih lagi kedatangan Sun Wukong justru bisa ia manfaatkan untuk menciptakan skenario yang sangat menguntungkan. Skenarionya adalah Sun Wukong datang ke Istana Langit dengan tujuan mengacaukan penjara terapung untuk membebaskan para tahanan dewa yang telah menjadi jiwa kegelapan. Ia akan memposisikan Sun Wukong sebagai tersangka atas semua kekacauan yang telah terjadi di Kerajaan Langit supaya hal itu dapat menyamarkan rencana jahatnya. Lonceng di Gerbang Timur kembali berbunyi menandakan bahwa telah datang iblis yang sangat kuat ingin menginvasi Kerajaan Langit. Baik Dewa Assassin, Jenderal Gerbang Barat, Jenderal Gerbang Utara, dan Jenderal Gerbang Selatan pun juga telah menyadarinya. Seluruh pasukan dan armada perang Kerajaan Langit pun segera dikerahkan dan bersiap untuk menghadapi pertempuran. Sementara itu dengan nafas yang sudah terengah-engah, Jenderal Gerbang Timur memperingatkan Sun Wukong agar lebih berhati-hati mengingat Kaisar Langit yang telah menjadi jiwa kegelapan telah memulai rencana jahatnya. Sun Wukong memintanya agar tidak perlu terlalu mencemaskannya karena lebih baik fokus saja untuk memulihkan diri dan tunggu di sini karena ia masih ada urusan yang perlu ia selesaikan. Dengan meninggalkan Jenderal Gerbang Timur terlebih dahulu, Sun Wukong pun segera melesat untuk menghadapi seluruh pasukan di Kerajaan Langit yang sedang memburunya. Diperlihatkan Dewa Assassin yang juga telah hadir, namun kali ini ia tidak setegas biasanya. Ia berpesan kepada para pasukan agar meminimalisir kerusakan dan juga lebih memprioritaskan keselamatan dari warga Kerajaan Langit yang tidak bisa bertempur dengan mengevakuasi mereka ke tempat yang aman. Mendengar kelembutan dari Dewa Assassin membuat Kaisar Langit geram dan mengatakan kalau ia tidak ingin Dewa Assassin mengecewakannya. Sontak Dewa Assassin pun langsung merevisi perintahnya dengan menegaskan bahwa prioritas utama adalah menangkap Sun Wukong. Bahkan jika diperlukan ia sendirilah yang akan turun tangan untuk meringkusnya. Di saat yang bersamaan terlihat beberapa armada perang yang sudah mulai jatuh dan tentu saja ini adalah amukan dari Sun Wukong dengan motivasi ingin membongkar seluruh kebusukan yang ada di dalam Kerajaan Langit.